Selamat pagi, kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Ariel Christopher Simangunsong dan Michael Jimmy Arjuna Bagaria, Mahesa Darmawan, serta juga Rafa Ali Putra. Hari ini kami akan presentasi dengan judul e-commerce yaitu kasus pencurian data Tokopedia. Pengertian elektronik commerce atau perdagangan elektronik merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dalam e-commerce, aktivitas penjualan, pemasaran, dan pembelian dilakukan semua menggunakan internet. E-commerce umumnya membutuhkan beberapa sarana seperti website, aplikasi, serta payment gateway atau metode atau alat pembayaran untuk menyelenggarakan transaksi barang dan jasa secara online. Dasar hukumnya itu, dasar hukum e-commerce di Indonesia, pertama, beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur praktek e-commerce di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di pasar. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi. Keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan data pribadi. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PPPMSE mengatur kegiatan perdagangan elektronik. Keenam, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau Permendak 31 Tahun 2023 yang memberikan pedoman lebih lanjut bagi pelaku usaha dalam e-commerce. Tantangannya yaitu pertama persaingan yang ketat, kemudian banyak barang impor, tuntutan terhadap pemenuhan pengalaman transaksi terbaik tanpa hambatan, risiko keamanan informasi dan privasi pelanggan, mengakali pembelian dari luar dengan skema mengurangi biaya impor masuk, dan pelaku usaha dari dalam negeri ataupun luar negeri. Baik, selanjutnya ada pelaku usaha. Yang pertama adalah pelaku usaha itu di tas. Yang pertama ada pedagang atau merchant yang ada di dalam negeri. Yang kedua adalah PPMSE dalam negeri. Yang ketiga ada PSP dalam negeri. Lalu selanjutnya ada juga next. Nah, adapun model bisnis PPMSE dalam negeri yaitu ada macam-macamnya ya. Yang pertama ada retail online. Contohnya kayak Klik Indomaret dan Alfagift. Yang kedua ada loka pasar atau marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Yang ketiga ada iklan baris online. Salah satu contohnya adalah OLX. Yang ketiga ada platform, yaitu platform sebagai pembanding harga atau Facebook. Yang ke selanjutnya ada daily deals seperti Groupon, Zalora. Lalu selanjutnya ada social commerce seperti TikTok Shop, Facebook Marketplace. Next. Yaitu adapun tantangan tersendiri dari transaksi e-commerce yang pertama adalah persaingan usaha yang tidak sehat, lalu yang kedua adanya pelanggaran atas kekayaan intelektual atau haki, yang ketiga adalah pelanggaran data pribadi, yang keempat ada penipuan, yang kelima ada pelanggaran dalam perlindungan konsumen. Eh, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Lalu ada kasus pencurian data di Tokopedia. Tokopedia merupakan satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Ada begitu banyak pencapaian yang telah digunakan oleh Tokopedia. Pada Minggu, tanggal 3 Mei 2020, CNN Indonesia memberikan bahwa Tokopedia telah mengalami peretasan dengan sebanyak 91 juta akun dan 7 juta akun
merchants telah digunakan di situs gelap. Data pribadi pengguna Tokopedia sebanyak 91 juta data terkuat oleh peretas di dark web yang terjual dengan harga 5.000 US dollar atau setara dengan 75 juta rupiah. Data-data yang diretas meliputi tanggal pembuatan akun, lahir, kode aktivasi, email, kode riset kata sandi, informasi lokasi, nomor email, minat, saya, dan masih banyak lagi. Permasalahan hukum yang muncul adalah mengenai perlindungan data pribadi atau the protection of privacy rights berupa peretasan atau hacking yang terjadi tanpa izin dan pengetahuan layanan internet. Next. Lalu pada pasal 3 ayat 1 PP 71/2019 mewajibkan PSE dalam menyelenggarakan sistem elektronik harus dilaksanakan secara adil, aman, dan bertanggung jawab. Tokopedia selaku PSE dinilai tidak menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan tanggung jawab. Hal tersebut karena sistem elektronik Tokopedia berhasil dibobol oleh tas. Pasal 15 ayat 1 UU ITE mengharuskan PSE untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman. Jika terjadi kebocoran, Tokopedia dapat dimintai penanggung-jawaban jika tidak dapat membuktikan adanya keadaan memaksa atau kelalaian dari pihak pengguna. Next. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi UU PDP yang isinya kerangka hukum untuk mengelola pribadi dan penetapan kewajiban bagi penyelenggarakan sistem elektronik atau PSE Tokopedia untuk melindungi data pribadi pengguna. PSE wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang dikelola. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lalu di sini ada selanjutnya tentang faktor hambatan terhadap pelaksanaan UU PDP terkait maraknya pencurian data pribadi dalam pencurian data Tokopedia. Hambatan implementasi pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi atau disingkat PDP terdiri dari tiga faktor antara lain. Yang pertama, belum adanya penegakan hukum atau regulasinya yang kuat dan tegas, sebabkan kejahatan berhubungan di warga negara semakin berkembang pesat. Apabila terjadi pelanggaran data pribadi, maka sudah sewajarnya pemilik data pribadi tersebut meminta ganti rugi dan atau menggugat data controller yang telah melakukan pelanggaran, yang mana hal tersebut tersurat pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang PDP akan tentang mekanisme dan tata cara terkait dengan bagaimana upaya gugatan dilakukan. Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara perlindungan data pribadi tidak dirincikan dalam Undang-Undang PDP, melainkan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Next. Lalu tidak adanya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakjelasan terkait dengan mekanisme ganti rugi maupun pengajuan gugatan. Lalu yang kedua, hambatan perlindungan data pribadi di Indonesia juga dipengaruhi karena belum adanya lembaga independen khusus di bidang perlindungan data pribadi, yang dimana penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan lembaga yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab pada presiden. Lalu yang ketiga, terkait dengan perilaku masyarakat yang dengan mudahnya berbagi data pribadi. Next. Lalu ada penyelesaian sengketanya itu di dalam pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau disingkat PMSE. Dalam hal terjadi sengketa antara pelaku usaha dalam negeri dan konsumen, konsumen dapat menggugat penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke lembaga peradilan di tempat kedudukan konsumen. Aturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik itu menjelaskan bahwa pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik mengajukan pengaduan ke Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Pasal ini memiliki hubungan dengan pasal 26 huruf W yang menyebutkan pemilik data berhak melakukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan data pribadi. Next. Lalu di sini
Kesimpulannya di dalam PPT hari ini, kasus kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia yang terjadi pada Mei 2020 mengungkapkan tantangan besar dalam dunia e-commerce, khususnya terkait dengan keamanan data pribadi dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik atau disingkat PSE. Data pribadi sekitar 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun Tokopedia berhasil dibobol dan dijual di situs gelap, yang menunjukkan kelemahan dalam sistem perlindungan data Tokopedia. Sebagai akibatnya, Tokopedia dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi administratif. Kasus ini menekankan perlunya perusahaan e-commerce untuk meningkatkan keamanan data dan transparansi, serta mematuhi regulasi yang berlaku untuk melindungi privasi konsumen. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau ada kekurangan di dalam materi, selebihnya kami minta maaf. Sekian, terima kasih.